Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Salsa Purmadani Fatia selaku moderator malam ini. Di sini saya bersama saudara-saudara saya selaku kelompok 3 akan memaparkan hasil survei lalu lintas kami pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama saya sendiri Salsa Purmadani Fatia, yang kedua Andi Nafasya Basnar, yang ketiga Muhammad Akil Al-Farabi, yang keempat Kevin Gayus Ramba Pairunan, dan yang terakhir adalah Muhammad Rafli Muhtar. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan beberapa pengelompokan kendaraan. Next. Nah, yang pertama, adapun kelompok-kelompok kendaraan yang kami survei terbagi menjadi beberapa jenis. Namun terlebih dahulu kita tahu bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in juga dapat digunakan. Nah, kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Nah, adapun jenis pertama, sesuai klasifikasinya, yang pertama adalah motorcycle atau yang disingkat dengan MC. Nah, motorcycle ini adalah sepeda motor yang merupakan kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi, sepeda motor tetap stabil, yang mana untuk contoh dari motorcycle ini sendiri atau sepeda motor ada pada gambar di samping. Kemudian selanjutnya pengelompokan kendaraan yang kedua. Nah, pengelompokan kendaraan yang kedua yaitu unmotorized atau yang disingkat dengan UM. Ini adalah kendaraan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan. Seperti pada gambar di bawah, ada sepeda yang digerakkan oleh orang, kemudian becak yang digerakkan oleh orang, dan kereta kuda yang digerakkan oleh hewan, yaitu kuda. Baiklah, adapun pengelompokan kendaraan yang ketiga, light vehicle atau yang biasa disingkat dengan LV, adalah kendaraan bermotor 2 as beroda 4 dengan jarak as 2-3 meter, meliputi mobil penumpang, angkot, minibus, pick up, dan truk kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Nah, adapun dokumentasi dari klasifikasi kendaraan LV itu sebagai berikut. Ada angkot, mobil penumpang, dan pick up. Selanjutnya, pengelompokan kendaraan yang keempat. Nah, yang keempat ada heavy vehicle atau yang disingkat dengan HV adalah kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3,5 meter dan biasanya beroda lebih dari 4, seperti bus, truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Nah, adapun contoh-contoh dari heavy vehicle ini sebagai berikut pada gambar yang tampil. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari saya, Andi Nafasya Basnar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut MKJI 1997, definisi dari Satuan Mobil Penumpang atau SMP adalah satuan untuk arus lalu lintas, di mana arus lalu lintas berbagai tipe kendaraan diubah menjadi arus kendaraan ringan, termasuk mobil penumpang dengan menggunakan ekivalen mobil penumpang atau EMP. Satuan mobil penumpang atau SMP adalah satuan kendaraan di mana arus lalu lintas disertakan dengan kendaraan ringan atau mobil penumpang. Dengan menggunakan ekivalen mobil penumpang atau EMP atau faktor pengalih berbagai jenis kendaraan menjadi satu satuan yaitu SMP. Di mana besaran SMP
dipengaruhi oleh tipe atau jenis kendaraan, dimensi kendaraan, dan kemampuan oleh gerak. SMP digunakan dalam melakukan rekayasa lalu lintas, terutama dalam desain persimpangan, perhitungan waktu alat pengatur isyarat lalu lintas atau APILL, ataupun dalam menentukan volume per kapasitas jalan suatu ruas jalan. Next. Jadi, definisi ekivalen atau mobil penumpang adalah satuan arus lalu lintas dari berbagai tipe kendaraan yang diubah menjadi kendaraan ringan atau termasuk mobil penumpang dengan menggunakan faktor EMP. Nilai ekivalen mobil penumpang atau EMP merupakan faktor konversi dari berbagai jenis kendaraan. Setiap kendaraan mempunyai karakteristik pergerakan yang berbeda-beda karena kecepatan, dimensi, percepatan, maupun kemampuan manuver. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yang dimana berbagai penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti untuk memahami tentang berbagai permasalahan pada ruas jalan. Beberapa peneliti menyatakan nilai ekivalensi mobil penumpang atau EMP dapat dihitung dengan beberapa metode, seperti poin pertama, homogenisation coefficient, yang kedua, semi-empirical method, yang ketiga, Walker's method, yang keempat, multiple linear regression method, Headway method, yang kelima, simulation method, dan yang keenam, Desinti method. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor karakteristik kendaraan, yang kedua karakteristik arus lalu lintas, yang ketiga karakteristik jalan raya, yang keempat kondisi cuaca. Yang pertama karakteristik kendaraan, baik secara fisik maupun mekanik, seperti dimensi, tenaga mesin, kelancaran kendaraan, dan karakteristik pengemudi. Karakteristik fisik utama yang digunakan untuk mengklarifikasi kendaraan adalah seperti yang tertera pada poin A, dimensi. Ukuran yang umum seperti panjang, lebar, dan tingginya. Pada poin B, berat sumbu dan kapasitas muat. Poin C, jenis tenaga penggerak. Karakteristik gaya dorong, karakteristik gaya rem, atau percepatan dan perlambatan. Next. Adapun karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik arus lalu lintas. Arus lalu lintas merupakan interaksi yang unik antara pengemudi, pribadi, kendaraan, dan jalan. Tidak ada arus yang sama bahkan pada keadaan yang serupa. Sehingga arus pada suatu jalan selalu bervariasi. Walaupun demikian diperlukan suatu parameter yang dapat menunjukkan kondisi ruas jalan atau yang dipakai untuk desain. Parameter tersebut adalah volume, kecepatan, kerapatan, dan derajat kejenuhan. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ketiga itu karakteristik jalan raya. Karena karakteristik lalu lintas perkotaan berbeda dengan lalu lintas antar kota, maka perlu ditetapkan definisi yang membedakan keduanya. MKJI 1997 mendefinisikan ruas jalan perkotaan sebagai ruas jalan yang memiliki pengembangan permanen dan menerus sepanjang jalan. Adanya jam puncak lalu lintas pagi, siang, dan sore, serta tingginya persentase kendaraan pribadi juga merupakan ciri lalu lintas perkotaan. Keberadaan juga merupakan ciri prasarana jalan perkotaan. Lah, mana ini? Yang keempat, kondisi cuaca. Kondisi cuaca pada daerah yang disurvei misalnya berawan atau berkabut, hujan, atau basah. Baik, yang berikutnya volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik yang tetap pada jalan dalam interval waktu tertentu. Volume ini biasanya diukur dengan meletakkan suatu alat penghitung pada tempat
di mana volume tersebut ingin diketahui volumenya, baik secara otomatis maupun cara manual. Volume lalu lintas biasanya dinyatakan dalam satuan kendaraan per hari, kendaraan per jam, atau yang lebih sering digunakan adalah SMP per jam. Nah, rumusnya itu Q sama dengan N per T. Dengan Q itu volume lalu lintas, SMP per jam, N itu jumlah kendaraan, dan T waktu tempuh kendaraan. Yang berikutnya itu protokol survei kendaraan yang kami lakukan. Survei dilakukan di halte bus yang berada tepat di depan Universitas Bosowa dengan menggunakan aplikasi yang bernama Traffic Counter. Survei dilakukan pada saat di mana volume lalu lintas mencapai jumlah tertingginya pada ruas jalan yang disurvei atau biasa disebut dengan peak hours. Ruas jalan yang disurvei hanya satu jalur 3 lajur yang mengarah ke arah kota. Ada 3 waktu atau sesi yang telah ditetapkan untuk melakukan survei volume lalu lintas, yaitu pagi pada jam 8 sampai jam 10 WITA, siang jam 11 sampai jam 13 WITA, sore jam 16 sampai jam 18 WITA. Nah, setelah kita mensurvei di jalannya, masukkan data hasil survei pada tabel tiap 15 menit untuk tiap jenis kendaraan, yaitu yang tadi dijelaskan MC, LV, HV, dan UM pada tiap sesi. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Rafli. Baik, kepada Rafli dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kemudian berikut bukti screenshot pada aplikasi yang kami gunakan, yaitu Traffic Counter. Next. Nah, pada slide berikut merupakan foto-foto dokumentasi pada saat perhitungan volume kendaraan yang dilakukan dengan yang berlokasi pada halte bus di depan Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, kilometer 4. Next. Pada slide ini merupakan tabel data survei yang dilakukan pada 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Adapun kondisi cuaca pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 yaitu cerah pada pagi hari, cerah berawan pada siang, dan cerah pada sore hari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2020 pada pagi hari, cerah pada siang hari, kemudian cerah berawan pada sore hari. Next, selanjutnya ini merupakan grafik pada motorcycle atau MC pada hari Rabu 25 Mei 2022. Seperti yang ditampilkan pada grafik, kapasitas kendaraan yang terbesar berada pada jam 8 hingga 8.15 atau pada waktu pagi hari. Next. Pada light vehicle atau LV, dapat kita lihat pada lonjakan tertinggi berada pada waktu sore hari, yaitu sekitar jam 17.30 hingga 18.00 dengan jumlah kendaraan sebanyak 684 hingga 655. Next. Selanjutnya pada heavy vehicle atau HV, dapat kita lihat pada grafik bahwa lonjakan kendaraan terbesar berada pada waktu siang hari sekitar jam 12.45 hingga jam 13.00. Adapun seperti di grafik pada jam pagi yaitu jam 8 hingga jam 9, sekitar jam 9 kendaraan cenderung kurang. Next. Baik, selanjutnya unmotorized atau UM. Dapat kita lihat pada jam 8 hingga 8.15 hanya terdapat 3 kendaraan yang lewat. Next. Dan yang terakhir pada motorcycle atau MC, survei yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, dapat kita lihat kendaraan cenderung meningkat pada waktu pagi hari sekitar jam 8 hingga 8.15. Kemudian pada siang hari terjadi sedikit
terjadi cukup signifikan penurunan, yaitu sekitar 521 kendaraan pada jam 12.30 hingga 12.45, dan setelahnya pada pukul 16 hingga 16.15 terjadi lonjakan yang cukup drastis, sekitar mendapat puncaknya pada waktu sore hari, yaitu pada jam 17.45 hingga 18.00 dengan puncak kendaraan yang tertinggi yaitu 1.813 kendaraan. Next. Light Vehicle LV pada hari Jumat tanggal 27 Mei. Dapat kita lihat di sini lonjakan tertinggi berada pada pukul 11.15 hingga 11.30. Kemudian setelahnya cenderung melandai pada sore hari pada waktu 17.45 hingga 18.00 dengan jumlah 426 kendaraan. Next. Dan heavy vehicle atau HV pada hari Jumat, lonjakan tertinggi kendaraan berada pada pukul sekitar 11.30 hingga 11.45 dengan tingkat jumlah kendaraan yang lewat yaitu sekitar 72. Dan setelahnya pada jam sore titik terakhirnya yaitu 38 kendaraan. Next. Unmotorized dapat kita lihat 3 titik lonjakan yang terbesar, yaitu pada waktu pagi hari sebanyak 4, kemudian siang hari sekitar 4 kendaraan yang lewat. Next. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai hasil survei lalu lintas dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.